satu keperluan, yaitu saya melihat bangsa saya, suku saya sendiri yaitu suku Iban, mereka sangat memerlukan Tuhan. Jadi bagaimana mereka dapat mendengar firman Tuhan ini kalau tidak ada orang yang diutus memberitakan firman Tuhan kepada mereka, menginjil mereka, dan juga menyampaikan kebenaran untuk mereka kalau bukan daripada suku saya sendiri. Belajar di sini kami semua saling seperti adik-beradik di dalam Yesus Kristus. Memori yang paling saya ingati semasa di MTS adalah di mana tahun lepas kami ada satu persekutuan yang indah di Bukit Lan, di mana semua pelajar dan semua guru-guru pergi ke sana untuk buat outdoor activity. Jadi di sana kami semakin mengenali, semakin melihat bagaimana apa ketakutan di antara satu sama lain. Di mana ada di dalam satu aktiviti itu kami harus memanjat tiang, dan di sana ada beberapa orang guru dan pelajar yang tolong tolak kami ke atas supaya kami dapat melalui satu palang itu untuk pergi ke sebelah. Dan apa yang terjadi di sana adalah bila kamu berada di atas, bila kamu sudah berada di atas, kamu takut untuk turun. Tetapi kawan-kawan kamu yang lain itu dia bagi semangat. Memang ada yang menangis di atas sana, ada yang tidak mau lepas sebab gayat bila tengok di bawah. Tapi mereka tetap teruskan turun ke bawah. Satu hal yang saya sangat suka dan saya sangat sedar pada waktu itu adalah kerjasama di antara satu sama lain, saling mendukung, saling mendorong satu sama lain. Dan saya melihat semangat yang berkobar-kobar. Kalau ada yang jatuh, ada dalam satu permainan tu dia macam berayun, dan di bawah tu adalah sungai kecil. Kamu harus berayun, dan ada yang terjatuh tetapi dia buat lagi, dia naik, dan dia jatuh lagi, dia naik lagi, dia jatuh lagi, dia menangis tapi dia tetap teruskan. Jadi itu adalah satu memori yang sangat indah. Saya masih bekerja. Ya, memang pergumulan beratlah bagi saya karena saya tidak mau meninggalkan pekerjaan saya pada mulanya. Tuhan memberikan saya satu penglihatan di mana keperluan yang saya perlu capai, dan di mana bangsa saya sendiri memerlukan saya untuk menginjil mereka. Semakin saya tidak mahu berkomitmen menjawab panggilan Tuhan, semakin dalam panggilan Tuhan itu dalam diri saya. Saya sudah dipanggil sejak dari saya habis Form 5. Tapi oleh kerana saya mau mencoba dulu hidup di luar, jadi saya pergi sambung belajar ke Form 6 dan akhirnya ke university. Jadi selepas saya habis university, banyak hal yang terjadi yang mengingatkan saya bahawa banyak orang yang perlu untuk mengetahui dengan lebih dalam tentang Injil, tentang Tuhan, tentang berita baik. Dan selepas itu saya ada bekerja dengan sebuah NGO Kristian, dan di sana kami ada pelayanan, kami pergi ke kampung-kampung, ke Ulu, dan hati saya sangat-sangat berkobar, sangat-sangat tergerak untuk menyatakan berita baik kepada mereka. Tetapi saya merasa seperti saya tidak mampu, ataupun saya tidak tahu macam mana untuk menjawab, untuk menceritakan kepada mereka. Kemudian itu ada gereja ada mengaturkan beberapa seminar untuk panggilan Tuhan. Saya masih juga belum menjawabnya. Dan hinggalah sebelum PKP itu, hati saya mula tergerak. Saya semakin berkobar. Tapi banyak hal juga yang masih coba untuk menghalang. Contoh dari sudut kewangan, keluarga. Tapi akhirnya saya rasa dengan berkat, dengan pimpinan Tuhan, saya akhirnya membuat keputusan untuk melangkah ke MTS walaupun banyak hal yang masih perlu difikirkan. Saya percaya bahawa bila Tuhan yang memanggil kita, Dia pasti akan menolong dan memimpin kita, menyediakan segala sesuatu bagi kita. Saya selalu mempunyai kebimbangan, iaitu dari segi pembelajaran saya, kerana saya akan merasakan boleh ke tidak saya menghabiskan suatu tugasan ataupun saya menyiapkan apa yang sudah dituntut oleh cikgu untuk kami siapkan. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu memberi kekuatan dan hikmat kepada saya untuk menyiapkannya. Ada pelajar Cina, ada pelajar Iban, dan pelajar BM. Hidupnya di sini adalah
harmonis, tidak ada sengketa, tidak ada pergaduhan yang kami wujudkan dalam persahabatan dan hubungan kami. Sebelum saya masuk ke MTS, saya memang ada kebimbangan lah dari segi keuangan, bagaimana dengan keluarga saya, terutamanya ibu dan bapak saya lah, sebab selama ini saya bekerja dan ibu dan bapak saya harus menanggung mereka dari segi keuangan. Dan saya pun risau, macam mana keadaan saya di MTS, adakah belanja secukup? Saya pun sebelum saya masuk MTS, saya sangat kurang sehat. Fizikal saya kurang sehat, jadi saya sangat risau bergumul dengan keadaan ini. Tapi dalam masa saya bergumul, saya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai saya sepanjang saya berada di MTS, sehingga semuanya itu Tuhan sediakan bagi saya. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah panggil, Dia yang berkomitmen, Dia yang bertanggung jawab dalam perjalanan saya berada di MTS ini. Banyak-banyak tempat di MTS ini saya paling suka asrama dia lah. Asrama dia selesa, bersih, dan ada khas bilik untuk berdoa. Kiranya kita mau berdoa secara pribadi, ya bilik itu sangat sesuai. Apa yang saya belajar waktu berada dalam MTS sangat banyak. Seperti yang paling utama, hubungan saya dengan Tuhan. Ya, di sini saya dibentuk supaya hidup saya lebih dekat setiap hari dengan Tuhan. Dan yang kedua, pembentukan pribadi saya. Ya, saya belajar bagaimana membentuk sebuah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, nilai persahabatan. Oke, bagaimana bersahabat di sini, bagaimana menasihati satu sama lain, mendorong satu sama lain. Karena di sini saya bukan hidup sendiri, saya harus hidup bersama dengan community. Dan bagaimana bekerja sama dalam satu komite, hidup bersama di sini. Dan yang terakhir, bagaimana saya komitmen terhadap pelayanan saya, hubungan saya dengan keluarga, hubungan saya dengan teman, dan juga dalam kehidupan seharian saya. Jadi apa yang saya ingin katakan kepada semua orang, pengalaman saya di MTS ada up and down, kata orang putih. Ada yang indah, ada yang penuh cabaran. Tapi satu yang pasti, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap saat. Bak kata pengkhotbah, segala sesuatunya sia-sia, tetapi apa yang Tuhan lakukan tidak sia-sia. Saya percaya bahwa bila anda ataupun saya dipanggil ke tempat ini, Tuhan pasti memimpin kita. Tuhan yang memanggil kita, Dia tidak akan tinggalkan kita. MTS adalah tempat yang terbaik untuk Anda memperlengkapi diri menjadi hamba Tuhan yang berkualiti. Jangan tutup telinga, jangan tutup hati, berani melangkah, apapun pergumulan kamu, Tuhan pasti membuka jalan. Saya berharap lebih ramai lagi yang mahu menyahut panggilan Tuhan, karena ladang sudah menguning, menunggu penuai untuk menuainya. Jadi sanggupkah Anda untuk menjadi penuainya? Marilah bersama-sama dengan kami memperlengkapi diri dan juga menyampaikan kebenaran di dalam MTS dan juga kepada orang-orang di luar sana.